Ya pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh pada hari ini tanggal 22 Desember, Bincang Halo Indonesia menghadirkan topik Ibu Pejuang Kesehatan. Nadika, selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Terima kasih, ya. Matt. Sebagai anak dan juga seorang ibu, bagaimana Dika memaknai Hari Ibu? Oke, Hari Ibu bagi saya adalah sebuah momentum yang tepat untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan kasih sayang kepada ibu. Tapi alangkah baiknya kalau ini diungkapkan setiap hari, dilakukan setiap hari, ya. karena ibu juga nggak mengenal hari untuk mencintai ya. Setiap hari juga mereka mencintai kita. Ya pemirsa, kami mewakili keluarga besar Halo Indonesia dan Dai TV mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu yang ada di Indonesia dan dimanapun Anda berada. Jika kita mendengar kata ibu ya Dika, tentu yang terlintas dalam pikiran kita adalah ibu yang melahirkan kita, ibu yang merawat kita dari kecil, dan ibu yang memperjuangkan segalanya demi kebahagiaan sang anak ya. Kali ini Bincang Halo Indonesia menghadirkan seorang ibu yang tidak hanya mencurahkan perhatian, kebutuhannya, kemudian kasih sayangnya kepada anak kandungnya, tetapi juga kepada kesehatan, kesejahteraan dan juga pendidikan anak-anak di kawasan Bogor. Ya? Betul sekali, di kawasan Bogor bagian barat. Beliau adalah Ibu Desi Suprihartini atau yang akrab disapa dengan Ibu Uun. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Bogor merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang hanya berjarak 60 km dari ibu kota Jakarta. Sayangnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Bogor yang mengalami kenaikan signifikan setiap tahunnya tidak dibarengi dengan penurunan angka penduduk miskin di wilayah tersebut. Menurut data terakhir, hampir 500.000 penduduk Bogor hidup di bawah garis kemiskinan, dan separuh dari jumlah tersebut berada di kawasan Bogor Barat. Hal ini mengetuk pintu hati seorang ibu yang tinggal di sebuah perumahan di kawasan Bogor Barat. Desi Suprihartini, ibu yang akrab disapa Uun ini menghabiskan sebagian besar waktunya di kampung-kampung terpencil di kawasan Parung Panjang, Bogor Barat sejak tahun 2007 untuk memperjuangkan hak pendidikan dan kesehatan anak-anak yang berasal dari keluarga marginal. Ia berkeliling ke sejumlah kampung, mengunjungi rumah demi rumah sambil melakukan pendataan kesehatan. Tidak jarang Uun menemui anak yang mengalami kasus gizi buruk, penyakit paru-paru dan masalah pencernaan, yang akhirnya harus diberikan perawatan di klinik setempat maupun rumah sakit daerah. Selain mengandalkan dana pribadi, gerakan peduli kesehatan dan pendidikan ini pun disebarkan melalui Facebook dan Twitter, agar masyarakat bisa ikut terlibat dalam memberikan dana kesehatan atau paket beasiswa sekolah. Dana kesehatan digunakan untuk memenuhi dana pemeriksaan kesehatan seperti konsultasi dokter, ronsen, serta ongkos pasien untuk ke klinik atau rumah sakit. Sedangkan beasiswa disalurkan secara langsung kepada para siswa yang membutuhkan. Baik, sangat menginspirasi sekali ya Dika. Ya, kita langsung ke Ibu Uun. Ini sangat. Halo Ibu Uun, selamat datang di Halo Indonesia. Kabarnya kesini naik ambulans ya. Ibu naik yang tangguh ya. Sangat luar biasa, pejuang kesehatan. Betul. Nah, Bu Uun, sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang Ibu Uun, saya ingin bertanya. Ibu Uun juga pernah sebagai seorang anak dan sekarang seorang ibu. Bagaimana Ibu Uun memaknai Hari Ibu? Ibu saya benar, waktu saya kecil tuh, ibu saya benar-benar berjuang ya, single parent, hidup tanpa suaminya udah meninggal, punya anak 3, ibu saya seorang PNS. Saya benar-benar salut dan bangga sama ibu saya. Oke, apakah itu ketegaran dan kekuatan dan perjuangan sang ibu yang membuat Ibu Uun akhirnya istilahnya meniru dan meneruskan semangatnya? Iya, saya bisa seperti ini karena ibu saya ya. Dulu juga saya pernah menjadi bagian dari anak-anak gizi buruk yang pernah saya tolong. Oke, jadi memang dari pengalaman ya? Iya, dari pengalaman amat sangat sedih ya dengan keterbatasan ibu saya yang ibu saya punya dulu, zaman dulu tidak seperti zaman sekarang ya. Semuanya serba terbatas, makanya saya punya, setelah saya dewasa, dikasih kemudahan dan kelebihan, saya berjuang untuk anak-anak yang ada di Bogor Barat yang mengalami seperti saya dulu. Oke, ini luar biasa nih. Pagi-pagi kita udah sedikit meneteskan air mata. Baik, Ibu tidak hanya berjuang untuk keluarga, tidak hanya memberikan kasih kepada anak-anak, tapi juga kepada anak-anak dan masyarakat di Bogor Barat. Kenapa Ibu tergerak dan kenapa mereka? Karena memang di Bogor Barat yang saya temuin dari tahun 2007 tuh memang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Angka pendidikan di sana mereka hanya tamatan SD. Jadi mereka tidak bisa untuk membangun kampung ya, untuk desa mah terlalu kegedean ya, kalau saya bilang untuk kampungnya aja. Terus usia nikah dini di sana banyak ya,
umur 14 mereka udah nikah, 17 tahun mereka divorce, maksudnya cerai, 18 mereka nikah lagi. Jadi saya amat sangat sedih, busung lapar masih banyak. Padahal Indonesia tuh katanya udah bebas dari gizi buruk ya, tapi yang saya lihat nggak usah jauh-jauh ke Papua deh. Di Tenjo aja tuh gizi buruk udah banyak saya temuin, gizi buruk, busung lapar. Hampir seluruh kah? Kalau saya mengadakan baksos untuk satu RT itu saya bisa menemukan kasus gizi buruk lebih dari 10. Itu satu RT. Satu RT. Kalau saya jumlah satu desa itu bisa ada 10 RT. Nah kalau satu RT aja ada 10 berapa? Sekitar Satu 100 desa. dalam satu desa ya. Tapi itu tidak pernah diakui loh oleh pemerintah. Padahal itu udah memang kegiatan rutin setiap hari. Oh, apakah selama ini memang tidak ada, tadi Ibu menyebutkan pemerintah, memang tidak ada feedback dari pemerintah? Setelah lambat laun ya, Mas Met, setelah lambat laun setiap saya menemukan satu gizi buruk yang benar-benar kayak anak di Afrika, tinggal kulit sama tulang, itu setiap saya kirim ke WA-nya kepala dinas, mereka baru mengakui memang ada. Tapi saya nggak kepengen cukup dengan kalimat memang ada. Saya kepengen lebih jauh lagi, mendapatkan perawatan, mendapatkan kasih sayang. Jadi anak gizi buruk tuh bukan cuma butuh pengobatan, tapi butuh perhatian. Tidak hanya pengakuan bahwa Ya. benar ada di bagian ini anak-anak dengan gizi buruk dan lain sebagainya, tapi lebih daripada itu, Lebih dari perhatian. itu, iya. Perhatian secara real ya. Betul, bukan secara mereka kan abstrak. harus tumbuh kembang nih, Mas Met. Nah, Undang-undang Perlindungan Anak kan anak Indonesia tuh berhak Betul. tumbuh dan berkembang. Iya. Itu loh, harus ada perhatian. Nah, nanti setelah si anak gizi buruk menjadi baik, si orang tua pun harus diberikan modal usaha supaya si anak tersebut tidak menjadi gizi buruk lagi. Jadi gitu tidak loh, jadi Mbak Dika. lingkaran begitu-begitu saja ya kesehatan betul, Mbak mereka. Dika. Nah Ibu, ini waktu awalnya Ibu merintis ini kan, apakah Ibu bergerak sendiri? Saat terpikir saya harus melakukan sesuatu, apakah bergerak sendiri, dan itu tidak mudah pastinya. Oke. Gini Mbak Dika, memang naluri seorang ibu ya, dari tahun 88 itu memang jiwa saya jiwa peduli. Jadi kalau disuruh diem di rumah saya nggak bisa Mbak Dika. Oke. Apalagi kalau udah beduk subuh saya dibangunin. Bu, ada anak kurus kering sakit, udah demam 3 hari. Saya nggak pikir panjang, saya datang langsung. Udah saya lihat kenyataan yang ada di depan mata, saya nggak pikir panjang. Bu punya surat A, punya B, enggak. Saya bawa langsung ke rumah sakit. Urusan birokrasi administrasi belakangan. Kalau saya begitu, penting gimana nyawa. caranya nih anak saya bisa selamatkan. Jadi nyawa anak lebih penting daripada prosedur ya. Betul. Kadang saya bisa nangis Mbak Dika. Setelah saya masukin rumah sakit, saya rawat sehari, saya dapat kabar dari dokter, Bu anaknya meninggal. Padahal saya baru kenal beberapa menit, saya bisa berpelukan, bisa nangis di ambulan sama orang tuanya. Padahal saya nggak kenal siapa dia, asal usulnya seperti apa. Kasih memang tidak mengenal Iya, orang itulah. dan tidak mengenal batas Jadi ya. memang jiwa ibu memang teramat sangat penyentuh ya Mbak ya. Berarti benar-benar sangat menyentuh. Baik, pasti masih banyak perjalanan panjang yang dalam saat mengurus anak-anak di Bogor Barat. Namun kita akan melanjutkan setelah jeda berikut ya Bu ya. Tetap bersama kami di Hala Indonesia.